Oke, kita mulai aja pendalaman Alkitab kita. Temanya hari ini di dalam Kristus atau Kristus di dalam saya. Bagian pertama diambil dari kitab Efesus. Dari minggu lalu kita sudah lihat bahwa Efesus adalah kitab yang punya ciri khas kata di dalam. Ya, bagi kita orang percaya, ketika kita menerima Yesus, maka langsung otomatis kita ada di dalam Kristus. Ya, nah hal ini dipakai untuk realitas terhadap surga ke atas. Ya, bukan hanya surga artinya surga ketika kita mati, tetapi artinya sesuatu hal yang tidak kita kelihatan. Nah, dimensi hal yang nyata tapi tidak kelihatan. Ini tujuannya untuk membuat kita tidak condemnation, tertuduh, dan ragu. Kenapa? Karena kalau di atas ataupun kerajaan surga melihat kita misalkan, itu melihat kita di dalam Yesus. Sehingga yang mereka lihat adalah Yesus benar, maka kita yang di dalam Yesus pun ikut benar. Anda bukan dibenarkan karena keadaan Anda atau perbuatan kita, tetapi karena kita di dalam Yesus. Ini juga yang membuat kita tidak ada keraguan ya, bahwa saya sungguh-sungguh diselamatkan, saya sungguh-sungguh dibenarkan, karena ketika kita terima Yesus, tidak langsung segala sesuatu yang ada pada kita langsung menginginkan hal yang benar. Ya, perlu proses, perlu mengekspresikan Kristus yang di dalam kita. Ini dia, Kristus di dalam kita adalah dunia nggak bisa ngelihat Kristus dalam kita, tapi bisa ngelihat kita. Sebab itulah, dan kita masing hidup di dunia yang telah jatuh. Kita masing juga berhadapan dengan si jahat di dunia ini. Sebab itu kita perlu kuasa yang di dalam kita. Oke, inilah yang membuat kita tidak menginginkan keinginan-keinginan yang dari si jahat, dari si dunia, yang membuat kita tidak tunduk kepada hal yang dari si dunia. Kita perlu dalam relasi yang ke samping, sejajar. Ya, kalau ke atas relasinya adalah kita di dalam Yesus. Itu langsung. Ketika kita terima Yesus, itu langsung. Tapi ketika kita di dalam Yesus, Kristus ada total di dalam kita, tetapi untuk kita mengekspresikannya tidak langsung. Bertumbuh. Ya, itu dia. Kita lihat yuk, ya. Dalam Efesus minggu lalu kita melihat bahwa Kristus di dalam kita diperlihatkan lewat hubungan Yesus dengan jemaat. Ya, siapa jemaat? Jemaatnya adalah kita. Ada 5 di dalam Efesus, ada 5 hal ya hubungan Yesus dengan jemaat dan memperlihatkan bagaimana Kristus dalam kita bisa terekspresi. Dan minggu lalu kita sudah melihat 5 hal ini, ya. Kepenuhan, tempat kediaman, bait kudus gitu ya. Lalu kemudian kita adalah kesukaan Tuhan karena kita mempelai Tuhan. Kemudian kita adalah prajurit Tuhan, Tuhan komandannya. Kemudian kita adalah harta tersembunyi, ya. Jadi kita ini harta yang berharga karena Tuhan yang di dalam kita. Nah, kita akan melihat poin yang pertama karena ini menjadi penting, ya. Karena banyak orang tidak sadar bahwa firman Tuhan katakan kita ini adalah kepenuhan jemaat itu kita ya, adalah kepenuhan dari Dia, kepenuhan daripada Yesus yang memenuhi kita. Okay? Nah, saya mengatakan bahwa kekristenan adalah satu-satunya ya ajaran yang menekankan bahwa segala sesuatu dimulai dengan kesatuan dengan Tuhan. Alkitab menunjukkan itu. Manusia tidak diciptakan untuk ada di luar Tuhan. Anda ngelihat misalkan kalau suatu pabrik menciptakan mobil ya diesel, maka tidak bisa jalan tanpa solar. Kalaupun Anda punya premix, Anda punya aftur, dia nggak akan bisa jalan karena dia diciptakan untuk pakai solar. Demikian juga kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita butuh Tuhan. Kalau nggak, kita nggak bisa sempurna, nggak bisa penuh, nggak bisa komplit. Oke? Jadi demikian juga konsisten. Yesus tidak menuntut kita jadi orang yang benar baru dia mau kasih, dia mau tolong, mau menyelamatkan. Yesus bilang datang kepada dia apa adanya. Karena dia tahu tanpa dia tidak mungkin kita bisa berubah. Dia harus ada, itulah. Makanya Anda tidak heran ketika Yesus bangkit, yang dia kasih unjuk berkali-kali adalah perjamuan kudus, karena perjamuan kudus melambangkan kesatuan. Oke?
Oke, nah tadi saya dikatakan kunci Efesus adalah di dalam. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Nah, ya, eh, Anda sudah tahu tadi saya katakan Tuhan tidak menuntut kita mampu tanpa Dia menjadi bagian kita. Inilah yang luar biasanya Tuhan kita. Yang lain, agama-agama lain adalah menuntut kita, kamu harus mampu, kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut. Ya, Dia selalu menuntun dan Dia ada dalam kita menjadi bagian kita. Kalau Dia minta kita supaya tidak berbuat dosa, bukannya tuntutan. Kalau tuntutan, Anda nggak perlu menjadi bagian. Anda hanya melihat hasilnya bagaimana. Tapi kalau tuntunan dan Dia menjadi bagian, ia ikut, ya, terlibat. Ini yang Tuhan mau. Jadi inilah kekristenan satu-satunya. Anda dan saya sangat beruntung, ya, di mana Tuhan mau Dia ada di dalam kita supaya kita baru bisa berubah. Nah, di Efesus 1:23 tadi saya katakan jemaat adalah tubuhnya kepenuhan Dia yang memenuhi segala dan segala sesuatu, ya. Nah, tadi saya katakan itu sebabnya Dia, Tuhan, karena kita diciptakan di dalam Dia, nggak mungkin tanpa Dia manusia baru bisa berfungsi, baru bisa komplit dengan Tuhan ada di dalam kita. Nah, jadi pertanyaannya, saya nggak masuk terlibat di dalam polemik dengan ideologi, teologi, atau penjelasan yang lain, tetapi saya lebih pada hubungan. Pada hubungan adalah apa di belakang itu. Dengan lain pertanyaan, mengapa Tuhan mau memenuhi kita? Dan saya mau menemukan, ya, lewat firman Tuhan, ada beberapa hal kenapa Tuhan mau memenuhi kita. Ada 3 hal. Pertama, Dia selalu mau menjadi bagian hidup kita. Ini bukan hanya sekedar kata-kata yang manis. Anda harus tahu dampaknya Dia menjadi bagian hidup kita. Dampaknya adalah masalah kita adalah masalah Dia. Ini diperlihatkan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ketika gereja Tuhan dianiaya, lalu ketika Tuhan menjamah Saulus, ini dikatakan Tuhan kepada Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Yang dianiaya secara fakta bukan Yesus, tetapi gereja, jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku. Anda bisa melihat itu, ya. Yesus mengatakan, kamu menganiaya aku. Jadi apa? Masalah jemaat Tuhan, masalah kita adalah masalah Dia. Inilah kenapa Tuhan memenuhi kehidupan kita. Ya, karena Dia mau kita tahu. Dia mau masalah kita adalah masalah Dia. Ingat saudara-saudari, ini luar biasa kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan ketika Dia di muka bumi, Dia punya satu tubuh. Tetapi ketika Dia bangkit, ya, Dia menjadikan jemaat tubuhnya. Kenapa? Karena ketika di bumi, Dia punya satu tubuh, tubuhnya itu harus menanggung penderitaan dan Dia enggak kasih ke kita. Tapi ketika Dia bangkit, tubuhnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan otoritas dan kuasa. Dan Dia jadikan kita, Dia, tubuhnya adalah kita ini. Yesus yang bangkit punya tubuh kebangkitan dan tubuhnya itu juga adalah kita. Dan itu karena diberikan pada kita karena kita memerintah dengan sebagai tubuh Kristus ini. Ya. Luar biasa Tuhan, selalu memberi yang terbaik buat kita. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan mau memenuhi kita? Yang kedua buat saya adalah untuk mengaruniakan segalanya. Apa segalanya? Kita ngelihat yuk, ya. Roma 8:32. Kalau Dia nggak menyayangkan anak sendiri tapi memberikan bagi kita, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi kalau segalanya adalah segala sesuatu yang baik. Katanya di sini bukan memberikan. Kalau Anda memberikan, bisa saja memberikan sesuatu yang kurang baik. Atau yang biasa-biasa aja. Katanya dipakai adalah mengaruniakan. Firman Tuhan nggak pernah salah. Mengaruniakan adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Nggak disebut karunia kalau tidak sesuatu yang dahsyat, yang besar. Bukan suatu karunia kalau itu diberikan karena kita layak. Justru kita nggak layak, kita nggak bisa apa-apa, kita juga sangat tidak expect, tidak mengharapkan, tetapi Dia berikan. Itu namanya karunia. Jadi apa yang diberikan segalanya ini? Segala sesuatu yang baik dari Dia, yang milik Dia, segalanya. Baik itu kemuliaan, otoritas, dan rohnya sendiri Dia berikan kepada kita. Amin.
Ya. Kemudian yang ketiga, kita lanjut aja, adalah dia mau menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Ya, Tuhan memenuhi kita karena dia menunjukkan dia sangat mengasihi kita. Ini kita lihat ya juga dalam Roma 8, ini ayat 37-38. Ya, sebab aku yakin baik maut, hidup, malaikat, pemerintah yang ada sekarang, yang maupun yang akan datang, kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kasih Allah ada di dalam Yesus. Dan Yesus mau memenuhi kita. Jadi, kasihnya ada di dalam kita. Dan kenapa dia harus ada? Karena kasih Kristus itulah nggak bisa dipisahkan. Dia mau menunjukkan dia sangat mengasihi kita dan nggak bisa dipisahkan. Bahkan ketika kita meninggalkan Tuhan, sekalipun dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mencari kita. Amin. Ini Tuhan kita yang kita miliki. Indah, saudara. Begitu baik, begitu mengasihi. Ya, kalau kita tahu keindahan yang begini luar biasa Tuhan kita pribadinya, kenapa kita nggak mau tertarik sama dia? Kenapa nggak mau kita membina hubungan dengan dia? Ya. Lalu, yang kedua, dampak Tuhan memenuhi kita apa? Ya, kita lihat dampak Tuhan memenuhi kita dari Efesus juga. Kita lihat Efesus 1:18-22. Saudara, dari sini nanti Anda baca, ada 7. Dampaknya adalah mata hati Anda terang. Anda bisa, ketika dipenuhi Tuhan, Anda bisa ngelihat kegelapan. Ada hal-hal yang nggak benar, Anda bisa tahu ini nggak bisa. Anda tahu, melihat. Ya. Jadi dunia Anda nggak pernah gelap. Artinya Anda nggak akan dibiarkan hidup di dalam kegelapan. Kemudian pengharapan Anda mengerti pengharapan bahwa selalu ada pengharapan yang nggak akan sia-sia dalam Kristus. Kemudian Anda dipenuhi dengan kemuliaan. Ya, Anda adalah kemuliaan Tuhan. Dampaknya adalah Anda adalah kemuliaan Tuhan. Kemudian Anda memiliki kuasa yang hebat di dalam Anda. Kuasa yang mengatasi segala nama. Kemudian lagi, ya, Anda memiliki otoritas lebih tinggi dari pemerintah, penguasa kerajaan. Itu bicara otoritas, dan tiap nama Anda, otoritas Anda lebih tinggi dari siapapun juga. Kalau itu Anda baru bertobat, masih anak-anak, tetap otoritasnya karena Yesus yang di dalam kita. Sama luar biasa. Kemudian, ya, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristusnya ada di dalam kita. Artinya apa? Kita akan tegak berdiri. Kita memiliki areal. Ya, kaki dijejakkan, itu bicara pemerintahan. Anda memiliki pemerintahan, memiliki area di mana Anda bisa membangun di situ. Oke? Ini ada 7 hal dampak ya Tuhan memenuhi kita. Jadi pertama, tidak ada kuasa, tidak ada kegelapan, tidak ada kedagingan, keadaan, pertempuran yang bisa mengalahkan kita. Karena Kristus di dalam kita. Ya. Kita memiliki hati yang terang, pengharapan yang penuh, kemuliaan, kuasa, otoritas. Wow, saudara, luar biasa. Yang kedua, dampaknya adalah pasti kita bisa rest. Kenapa? Karena bukan kemampuan Anda dan saya, bukan kehebatan kita, bukan keadaan di luar yang menentukan kita, tapi Tuhan yang di dalam kita. Amin. Jadi, tenang dong. Rest, bersandar bukan berarti Anda nggak melakukan apa-apa. Ini adalah sikap hati. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Tuhan memenuhi kita, seharusnya apa yang berubah dalam diri kita? Pertama, jelas, ketika Tuhan memenuhi kita, ketika kita tahu ini, maka kita harus berubah. Kualitas hidup tidak ditentukan pada keadaan tubuh, keadaan kita. Tubuh adalah kita. Ya, tubuh itu bicara hal yang dikenakan. Itu bisa penampilan Anda, kekayaan, bisa juga pekerjaan Anda, keadaan, misalnya, artinya bukan tergantung dari pertempuran Anda. Orang nggak menyukai Anda, nggak menentuin Anda. Orang berlaku jahat sama Anda, nggak menentukan kualitas hidup Anda. Tetapi kualitas hidup kita ditentukan oleh kepala. Kepala berarti pikiran, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika pikiran kita sehat, maka hidup kita sehat. Ketika pikiran kita benar, maka hidup kita jadi benar. Bukan karena keadaan kita, kehebatan kita, penampilan kita. Dunia mau menaruh bahwa keadaan kita ditentukan oleh penampilan. Penampilan apa yang kita punya, apa yang kita nggak punya. Pekerjaan, rendah, tinggi, ya, lebih otoritas atau tidak.
keadaan, semua lancar atau enggak. Tetapi Tuhan mengatakan, pola pikir kita lah. Sebab itu yang perlu diperbarui adalah pola pikir, ya, agar sesuai dengan kehendak Tuhan, pikiran Kristus. Dan saya mau katakan, Injil adalah satu-satunya terang yang bisa menyinari kesesatan pikiran kita. Pikiran kita ini sesat. Karena apa? Karena begitu banyak pikiran kita dipengaruhi oleh dunia. Tanpa kita sadari, pikiran kita dipenuhi dengan standar dunia. Ingat, standar dunia nggak selalu jelek, ya, tetapi standar dunia selalu mengandalkan kekuatan manusia, bersumber pada manusia. Tetapi Injil yang terang Tuhan menerangi kita. Ketika kita percaya ini, maka kehidupan kita akan diubahkan. Tadi, kita tidak akan ada kuasa yang bisa mengalahkan kita. Kita bisa rest. Kita punya kehidupan yang tenang, damai. Oke? Dan kita bisa mengefektifkan Kristus yang ada di dalam kita, sehingga manifestasinya bisa keluar, mempengaruhi keadaan yang di luar kita. Oke? Anda bisa memiliki otoritas, kuasa, Anda bisa mempengaruhi keadaan. Tetapi Tuhan inilah yang Tuhan inginkan. Kita sadar, kita mulai berubah dengan pola pikir kita sehingga kita melihat seperti yang Tuhan menginginkan, yang Tuhan mau juga. Maka kuasa itu yang sudah ada di dalam kita akan efektif. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Kristus di dalam kita, bukan separuh-separuh, seutuhnya. Kristus adalah pribadi. Ketika dia dalam kita, itu utuh. Tetapi bagaimana dia bisa mengalir, itu tergantung kita. Oke? Kalau semakin Anda mau selaras dengan Tuhan, memiliki pikiran, memiliki cara lihat yang sama, maka aliran itu semakin besar. Ya, Anda bisa mengefektifkan makin besar. Oke? Nah, itu aja. Jadi saya mau kasih unjuk betapa dahsyat, luar biasanya apa yang Tuhan berikan pada kita, dan betapa dahsyat, begitu baiknya Tuhan, indahnya Tuhan. Dan Tuhan mengundang kita untuk bersekutu dengan Dia, berjalan sama Dia. Anda jangan dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan hari-hari ini mungkin buruk, jelek, tetapi itu tidak menentukan Anda. Kristus di dalam Anda lah yang menentukan keadaan sekitar kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin.